Oke guys, jadi kali ini gua mau bikin alur cerita film Togut yang dimana film ini sebelumnya berjudul Kiblat. Film ini akan menceritakan tentang ajaran sesat dan penyembahan kepada setan. Para warga mendapat pertolongan dari ajaran itu. Namun ada tumbal yang harus mereka serahkan agar ajaran itu dapat berjalan dengan mulus. Dan inilah dia alur cerita film Togut. Di awal film diperlihatkan dengan sebuah desa yang kecil. Di dalam sebuah rumah ada bapak-bapak bernama Lingga yang sedang membereskan tempat gurunya yang bernama Abah Mulia. Dia menaruh kunci di sebuah buku dan bersiap untuk segera pulang, namun dia diganggu oleh sesuatu. Dia pun mencari si Abah keluar rumah. Karena ada suara, dia pun mengikuti suara tersebut sambil memanggil si Abah. Hingga pada sebuah pohon dia melihat banyak darah di sana. Yang ternyata si Abah sudah mati dengan mengenaskan, dengan kepalanya terputus. Scene lalu berpindah ke 12 hari sebelum kejadian itu. Di sana ada Ainun, Rini, dan Bagas. Mereka merupakan murid di sebuah pesantren. Dan Abah Mulia terkenal dengan orang yang mampu mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Ainun merupakan anak yang suka dengan ilmunya Abah Mulia. Terlihat saat dia melihat berita tentang Abah Mulia. Dan di sana banyak warga dari luar kota yang datang kepada si Abah. Ainun tinggal bersama uanya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Lalu kemudian di tempat lain ada bapak dan anaknya. Mereka sedang berada di rumahnya si Abah Mulia. Lalu kemudian si bapak pun masuk ke dalam dan si anak memutuskan untuk ambil wudhu dan sholat. Namun saat dia berwudhu, tiba-tiba keran di sebelahnya malah hidup dan ada penampakan kaki di sampingnya. Di dalam si bapak menaruh uang di dalam box dan si Abah pun mulai membaca mantra sambil menusuk lengan orang itu. Dan si Abah lalu menyembuhkan lengan orang itu dan di dalam box ternyata uangnya berlipat ganda. Merasa kurang, orang itu pun meminta lebih. Lalu si Abah berkata untuk menyiapkan tumbalnya kalau ingin meminta lebih. Dan saat si anak itu sholat di belakang, ada sosok yang seperti akan mencekiknya. Malam harinya, Ainun yang tengah sendirian, dia melihat penampakan si Abah. Si Abah memanggil namanya dan mengatakan kepala dibalas dengan kepala. Lalu dia pun membelah kepalanya sendiri. Ainun terkejut, namun itu hanya penglihatannya. Lalu pas Ainun pulang, ada berita kalau Abah Mulia ditemukan meninggal dunia. Dan disinilah baru terungkap bahwa ternyata Abah Mulia itu adalah bapak kandungnya Ainun. Si Uwa merahasiakan semua itu dikarenakan permintaan dari ibunya Ainun. Ibunya Ainun ingin Ainun jauh dari Abah Mulia. Ainun merasa kecewa kepada si Uwa karena dia selama ini dianggap rendah oleh orang-orang. Dia selama ini ingin tahu siapa sosok bapaknya. Setelah itu Ainun memutuskan untuk pergi ke rumah si Abah dan mengajak Rini temannya. Dan karena diciduk oleh Bagas, Bagas pun ikut menemani mereka sekaligus menjaga mereka. Dan mereka pun tahu kalau Abah Mulia yang sakti itu ternyata bapaknya Ainun. Di jalan Ainun melihat sosok si Abah, tapi teman-temannya dia tidak melihat apapun. Hingga singkat cerita mereka pun sampai di rumah si Abah. Banyak orang-orang yang datang ke rumah itu untuk mengiringi kepergian si Abah yang merupakan orang sakti. Banyak orang yang menangis dan merasa kehilangan karena selama ini hanya si Abah yang sering membantu mereka. Lalu Lingga pun menyambut kedatangan Ainun. Dia tahu kalau Ainun adalah anaknya si Abah. Dan para warga pun naruh rasa hormat kepada Ainun. Ainun lalu dibawa menemui jenazah si bapak. Dan di lengan si bapak ada sebuah tanda yang juga dimiliki oleh Ainun. Pas akan dimakamkan, banyak orang yang ingin memegang jasadnya si Abah. Dan Lingga membacakan mantra saat akan menguburkan si Abah. Setelah pemakaman, Lingga mengajak Ainun untuk ikut ke padepokan untuk menyampaikan wasiat si Abah. Di sana ada Ajeng yang merupakan istri ketiganya si Abah. Dan kini dia sedang mengandung. Ajeng bicara kepada Rini dan Bagas untuk segera pergi dari desa dan mengajak Ainun pergi juga. Karena semua yang mereka lihat di TV itu tidak benar sama sekali. Jangan sampai mereka terjebak di desa itu. Ainun pun dikendalikan si Abah Mulia sebenarnya. Ainun menanyakan siapa yang membunuh Abah. Lingga tidak menjawab dan menyuruh Ainun untuk menunggu. Saat Ainun sedang menunggu, dia diganggu oleh sesuatu dan Ainun dirontok oleh makhluk itu. Lalu datang Lingga dan memberikan sebuah kitab kepada Ainun. Kitab itu adalah semua ajaran si Abah. Dan kalau Ainun ingin tahu semua tentang si Abah, Ainun harus masuk ke dalam ajaran si Abah dan semua kepercayaan si Abah. Sore harinya, Bagas memutuskan untuk sholat di sebuah musola. Tapi musola itu sangat kotor sekali. Bagas pun memutuskan untuk azan terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ada Lingga dan Lingga melarang Bagas untuk azan
karena desa itu tidak ada tradisi adzan dan sholat. Dan kalau Bagas mau sholat, sholat saja sendiri, jangan ajak orang lain. Bagas dengan husu melaksanakan sholatnya, namun pas dia sujud, dia merasa ada yang mengikuti bacaannya. Dan saat dia duduk, ternyata badannya malah terbalik dan menghadap ke belakang kiblat. Dia pun istighfar dan mengulangi sholatnya. Singkat cerita, setelah itu Bagas menceritakan kejadian aneh di desa itu. Rini juga merasa aneh karena dia tidak mendengar azan dari kemarin. Mirip cerita di zaman Rasulullah. Mau azan di sini nggak boleh. Mas Bagas, lihat kan tadi. Lalu tiba-tiba Ainun pun pulang tanpa mengucapkan salam. Rini lalu mengajak Ainun bicara, tapi Ainun malah fokus membaca kitabnya si Abah. Rini pun lalu caper kepada Ainun dengan melukai jarinya sendiri. Ainun lalu membaca mantra untuk menyembuhkan lukanya Rini. Dan di luar, Bagas malah bertemu dengan Ainun yang baru pulang. Bagas kebingungan, bukannya tadi Ainun sudah di dalam. Mereka pun mengeceknya, dan ternyata yang bersama Rini bukan Ainun. Bagas pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun Ainun menolaknya karena Ainun ingin belajar tentang ajaran si Abah. Dan kalau mereka ingin pulang, silakan pulang saja. Di ruangan Ajeng, ternyata ada seseorang anak bersamanya. Dia adalah anak dari istri keduanya si Abah. Karena ibu anak itu sudah meninggal, jadi Ajeng yang mengurus si Rahmat. Di tempat lain, Ainun dibawa ke tempat tapas si Abah. Di tempat itulah semua ajaran si Abah berada. Ajaran yang dapat menyelamatkan umat manusia. Dan Ainun saat ini akan diwarisi ilmu dari si Abah. Ainun juga sudah siap menerima ilmu itu dari si Abah. Kedua tangan dari kakinya ditusuk, dan mereka pun membaca mantra. Dan setelah selesai, ada sosok makhluk yang menjilati lukanya Ainun. Setelah itu Ainun pun berjalan-jalan di desa itu. Dan semua warga pun melihat kalau ilmu si Abah kini sudah turun kepada Ainun. Rahmat lalu memberitahukan kepada Bagas kalau setan akan masuk ke dalam jiwanya sama seperti Abah. Dan kalau Bagas ingin tahu apa yang salah dengan desa itu, Bagas harus adzanin desa itu. Dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Bagas pun lalu mengumandangkan azan dan tiba-tiba Ainun dan warga-warga yang lainnya kesakitan, mengeluarkan darah dari tubuhnya. Mereka merasa kesakitan yang sebelumnya mereka rasakan. Ainun yang akan sholat juga merasakan dampaknya. Bukan hanya itu, Bagas juga yang sedang azan, dia merasa ada yang mencekiknya. Dan Bagas memuntahkan darah. Bagas dan Ainun bergegas melaksanakan sholat. Sedangkan Rini tidak ikut dikarenakan lagi halangan. Setelah selesai sholat, tiba-tiba Ainun cosplay menjadi Spider-Man dan merontok Rahmat yang baru datang ke musola. Namun untungnya Ainun keburu sadar. Singkat cerita, di pagi harinya banyak warga yang datang ke rumah mereka, marah kepada Bagas karena dia tadi mengumandangkan azan. Dan mereka mengusir Bagas dan Rini pergi dari desa itu, kecuali Ainun. Setelah itu Ajeng menceritakan kalau Rahmat punya penyakit, dan Abah tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Karena dalam kitab si Abah tertulis kalau anak adalah kutukannya, dan pasangan adalah tumbal, yang dimana ibunya Rahmat dulu ditumbalkan oleh si Abah kepada setan. Dan hal itu pasti juga sama terjadi kepada ibunya Ainun. Rahmat lalu mengatakan kalau bapak mereka bukan orang benar. Rahmat lalu menceritakan lebih jauh tentang Abah. Dia tahu kalau desa mereka disumpah untuk terus ikut kepada si Abah, karena kalau mereka melawan, mereka akan mendapatkan imbasnya. Dan Rahmat juga tahu kalau ilmu si Abah itu bukan ilmu yang biasa, melainkan ilmu yang didapat dari setan. Abah menyembah setan dan memberikan tumbal kepada setan. Rahmat kemudian memerintahkan Rini dan Bagas untuk masuk ke ruangan bawah tanah. Rahmat tidak tahu apa isinya. Oleh karena itu Bagas dan Rini harus cari tahu apa isi di dalam ruangan bawah tanah itu. Untuk menjadikan bukti, Rini merekam ruangan itu. Hingga Rini malah terpisah dari Bagas. Dia merekam setiap sudut ruangan itu. Dan di dalam kamera dia melihat sesuatu yang tidak ada dilihat dengan mata kosong. Dan sosok itu pun merontok Rini. Namun ada Bagas dan menenangkan Rini. Bagas menemukan sebuah pintu yang terkunci. Dan setelah Bagas berhasil membukanya, ternyata di dalamnya ada banyak sosok dan sosok itu pun sujud di belakang mereka. Di luar rumah, Ainun berjalan dengan diiringi banyak warga. Ilmu si Abah kini sudah turun kepada Ainun, dan Ainun pun mencoba menyembuhkan warga yang tangannya patah. Dan Ainun pun berhasil menyembuhkannya. Dia pun lalu dipuja-puja oleh para warga sama seperti si Abah. Ainun kini dianggap suci oleh para warga. Tapi bedanya, Ainun seperti dikendalikan oleh sesuatu.
Bagas dan Rini mencoba menyadarkan Ainun. Namun Bagas tidak berhasil menyadarkan Ainun. Ainun, semua ilmunya sudah turun ke dia. Kamu adalah penakut. Mereka berdua lalu kembali ke rumah dan melihat kalau Ajeng dan Rahmat ternyata sudah pergi dari rumah. Di tempat tapa, Lingga akan menyempurnakan ilmunya si Abah kepada Ainun. Dan Ainun pada saat itu melihat penglihatan kalau ternyata yang membunuh si Abah adalah Ajeng dan Rahmat. Ainun pun kerasukan oleh setan itu. Setan yang selama ini si Abah sembah. Dia ingin membalaskan dendam kepada Rahmat dan Ajeng. Di tempat lain, Ajeng dan Rahmat yang sedang berjalan, tiba-tiba Rahmat ditarik oleh sesuatu dan mereka pun terpisah. Mereka berdua lalu mencari keberadaan masing-masing dan Rahmat lalu dirontok oleh setan itu. Namun ada Ajeng yang menolong Rahmat, tapi malah Ajeng yang terbunuh oleh setan itu. Bagas dan para warga pun sadar kalau Ainun sudah terlewat batas. Mereka mengikat Ainun. Lingga pun menyadarkan Ainun, tapi setan itu mengangkat Lingga dan menusuk leher Lingga oleh tombak. Dia nggak lebih kuat dari aku. Kami butuh kamu, Nun. Setan itu pun mengatakan kalau Ainun itu sangat lemah. Ainun tidak akan lebih kuat darinya. Untuk menghentikan itu, Bagas lalu mengumandangkan azan di samping Ainun. Ainun pun kesakitan mendengar suara itu. Dan setelah azan, tiba-tiba ada yang menjerit di sebuah ruangan. Bagas dan lainnya pun memeriksa suara itu. Yang ternyata suara itu berasal dari jiwa para tumbal, manusia yang pernah si bapak tumbalkan. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan nyawanya demi mendapatkan apa yang mereka mau. Dan tiba-tiba mayat-mayat itu pun bersujud. Mereka yang ada di sana juga ikut bersujud. Setelah Ainun datang ke ruangan itu, mereka kemudian azan bersama untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya Ainun. Dan singkat cerita, Ainun pun akhirnya tersadar. Dan pada saat itu juga Bagas mengajak semua orang untuk melakukan sholat tobat dan memintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan Ainun. Di pagi harinya mereka pun mengurus semua mayat-mayat yang menjadi tumbal si Abah dan mengurus mayatnya Ajeng dan Lingga. Kini desa itu kembali ke jalan yang benar. Ainun meminta izin kepada si Uwa untuk tetap berada di desa itu. Tujuannya untuk membantu para warga agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Bagas juga akan ikut tinggal di sana. Dia mau mengajarkan sholat dan ngaji di desa itu. Dan kini ajaran sesat itu sudah tidak dipakai lagi. Kini mereka harus menerapkan ajaran yang benar di jalan agama Islam. Karena Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman.